Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sore hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mempraktikkan tentang coaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Tajul sebagai coach dan Bapak Haji sebagai coachee. Dan Ibu Sonta Dewi akan sebagai pengamat 1 dan saya sendiri Resti Pujianti akan sebagai pengamat 2. Kepada Bapak Tajul dan Bapak Haji dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Resti atas kesempatannya. Baik Pak Haji, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Pak Haji selaku coach menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Haji. Saya selaku Pak Haji coachee, saya coach mencoba membantu atau menguraikan permasalahan yang Pak Haji hadapi. Perlu ditekankan di sini tujuan coaching kita di sini adalah untuk mengurai permasalahan agar beban atau permasalahan yang Pak Haji hadapi bisa terurai bahkan tersolusikan sampai ke akar permasalahan. Itu tujuan coaching kita kali ini Pak Haji ya, sepakat ya? Baik Pak Tajul, sepakat dengan pernyataan Pak Tajul. Oke. Selanjutnya kita coba identifikasi permasalahannya. Sekiranya apa yang ingin Pak Haji sampaikan, permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Tajul atas kesempatannya dalam sesi coaching kali ini. Saya uraikan dulu permasalahan yang saya hadapi Pak Tajul. Jadi begini Pak Tajul, saya memiliki permasalahan terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran secara online. Kebetulan saya mengikuti pelatihan ya yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun dilaksanakan secara online atau tidak tatap muka Pak. Jadi saya harus mengikuti pelatihan tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah kami ketika melakukan pembelajaran online di sini, saya sering sekali terkendala dengan permasalahan sinyal Pak. Jadi akibat dari permasalahan tersebut, saya menjadi tidak mengerti atau tidak paham maksud dari para pemateri yang menjelaskan materi-materi yang ada di pelatihan ini. Selain sinyal, saya juga punya kendala masalah kedua yaitu problem dalam device atau perangkat elektronik yang saya gunakan. Seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran online dibutuhkan pemerakatan elektronik yang sesuai ya Pak ya, sesuai dengan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran online. Nah di sini saya ini memakai laptop yang memang sudah lama Pak, jadi akibatnya ya ketika masuk ke dalam aplikasi sering terkendala laptop saya menjadi lemot dan tidak bisa digunakan Pak, dan itu bisa mempengaruhi ketika mau masuk ke dalam sesi pembelajaran online. Kadang saya terlambat sampai sekitar sejam 2 jam Pak, dan ini saya jadi ketinggalan materi yang dijelaskan oleh para dosen atau pemateri gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Haji sudah menyampaikan permasalahannya. Baik, saya mencatat dalam fase indikasi masalah ini Pak Haji menemukan 2 kendala besar. Yang pertama yaitu terkait sinyalnya yang memiliki kendala. Yang kedua yaitu perangkat laptopnya. Pak Haji mempunyai kendala pula terkait perangkat laptop. 2 hal ini menjadi penyebab Pak Haji tertinggal materi dalam pembelajaran online. Demikian gitu Pak Haji ya, kurang lebih ya. Betul Pak, betul sekali. Oke, kita coba uraikan satu persatu masalahnya. Yang pertama terkait sinyal Pak Haji. Pak Haji sudah mengetahui bahwa kondisi sinyal di lingkungan Pak Haji itu tidak baik atau yang Pak Haji miliki tidak baik. Menurut Pak Haji, kekuatan apa atau rencana aksi apa yang Pak Haji akan laksanakan untuk mengurai atau meredakan atau mencari solusi dari permasalahan sinyal itu Pak Haji? Silakan Pak Haji. Baik Pak Tajul, kalau masalah langsung terbukti, Pak Haji langsung keluar. Ini berarti permasalahan sinyal yang real time. Kembali lagi. Ya, silakan ya. Pak Haji. Nah, ini salah satu permasalahan saya, Pak, itu. Ya. Kan benar kan? Iya, benar. Ya. Sangat realistis, Pak Haji.
Betul. Jadi kalau sinyal, Nah, Masya Allah, keluar lagi. Luar biasa Pak Haji. Ya, ini sudah kita saksikan bersama ya Pak Haji ya. Nah, dari kelemahan ini Pak Haji, menurut Pak Haji ada nggak potensi kekuatan atau mencari solusi dari permasalahan sinyal ini Pak Haji? kalau sinyal Pak, saya punya rencana sih Pak, karena memang kalau saya usahakan di tempat saya yang sekarang ini untuk mencari sinyal itu sulit, saya kudu ini sih Pak, kayaknya perlu pergi ke tempat yang sinyalnya bagus. Contohnya, sepertinya sih saya punya ide bagaimana kalau saya nanti pergi ke daerah yang kuat sinyal Pak, contohnya di tengah kota Pak. Saya kan kebetulan ini lagi di perbatasan antara daerah ya Pak ya, jadi memang sinyalnya sangat sulit. Mau tidak mau saya harus pergi ke tengah kota yang di situ sinyalnya lebih baik. Mungkin saya akan pergi ke tempat pusat pembelajaran atau pusat makanan cepat saji Pak yang di situ. Aduh, aduh gimana? Sepertinya Pak Haji memang harus mencari sinyal lebih baik agar kondisinya bisa teratasi. Ya, silakan lanjut Pak Haji. Kami masih menangkap. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi sepertinya Oke. saya harus pergi ke situ Pak, ke tempat-tempat yang banyak sinyalnya. Kalau ganti provider kayaknya tidak masalah Pak. Kayaknya itu memang karena kurang sinyal aja saya harus keluar ke daerah tempat-tempat yang sinyalnya bagus gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Haji. Sebelum saya menarik benang merahnya, saya mau lanjut dulu di rencana Pak Haji terkait permasalahan perangkat atau device yang Pak Haji miliki. Saya ingin mendengar menurut Pak Haji kekuatan apa yang Pak Haji miliki atau rencana aksi apa yang Pak Haji miliki untuk menyelesaikan kelemahan di perangkat atau device yang Pak Haji miliki. Silakan Pak Haji. Baik Pak, untuk perangkat memang untuk laptop atau PC yang saya gunakan memang sudah lama ya Pak ya. Sudah memang harus diganti. Nah saya kebetulan belum bisa Pak untuk membeli atau kredit laptop baru untuk beberapa bulan ini. Mungkin yang bisa saya lakukan, kemarin saya ditawarkan oleh teman saya untuk meminjam laptop beliau dan kebetulan memang tidak dipakai dan itu masih bagus Pak laptopnya gitu Pak. Jadi mungkin saya meminjam device atau laptop dari teman saya dahulu untuk 1-2 bulan ini Pak. Oke, luar biasa Pak Haji. Saya mencoba menarik benang merahnya ya terkait sinyal yang Pak Haji ceritakan tadi. Pak Haji sudah menemukan kekuatan atau rencana untuk memperbaikinya, yaitu dengan mencari posisi sinyal yang baik di tempat-tempat di tengah kota seperti itu Pak Haji ya. Sedangkan untuk Betul, perangkat Pak. laptop yang memiliki kekurangan, Pak Haji untuk sementara bisa meminjam perangkat laptop punya teman Pak Haji sebelum Pak Haji bisa membelinya sendiri untuk waktu ke depan. Begitu Pak Haji ya, kurang lebih ya. Betul Pak. Oke, selanjutnya Pak Haji, dari kekuatan yang tadi Pak Haji sampaikan, saya pengen tahu tanggung jawab Pak Haji itu untuk rencana pembelajaran online ini, kalau dari permasalahan terus solusi yang Pak Haji rencanakan, itu kira-kira bagaimana tanggung jawab Pak Haji untuk merealisasikan rencana tersebut Pak Haji? Baik Pak, untuk saat ini ya mungkin mulai besok ya Pak ya, saya akan meluangkan waktu saya akan berkomitmen untuk memanage waktu saya bagaimana supaya mendapatkan sinyal yang baik. Karena pembelajaran online itu rata-rata siang dan sore ya Pak, jadi nanti saya setelah makan siang akan langsung meluncur ke tengah kota ya Pak ya, untuk mencari sinyal yang baik. Itu untuk sinyal. Dan untuk laptop, besok saya akan mulai meminjam ke teman saya perangkat laptop tersebut dan memang teman saya sudah mulai menawarkan Pak ini, jadi bagaimana kalau bisa digunakan besok gitu, dan kemudian teman saya juga bilang katanya tidak apa-apa, yang penting dijaga saja, dan teman saya berkomitmen dengan hal tersebut, jadi saya juga merasa terbantu Pak. Begitu Pak Tajul. Oke, luar biasa Pak Haji. Pak Haji sudah bisa netralisir keadaan. Pak Haji udah tahu waktu belajar online, jadi kapan harus mencari sinyal dan seterusnya. Pak Haji, terakhir nih,
dari tanggung jawab Pak Haji, komitmen Pak Haji dari skala 0 sampai 10, kira-kira tanggung jawab Pak Haji akan keberhasilan rencana Pak Haji tadi berada di skala berapa Pak Haji? Baik Pak Tajul, kalau saya lihat-lihat dari apa yang nanti sudah saya rencanakan dan sudah dibicarakan dengan Pak Tajul tadi ya, saya sih dari skala 0 sampai 10 saya menilai saya akan berhasil di level 8 sampai 9,5 Pak. Karena memang dari sinyal kebetulan saya juga sudah mulai berkomitmen untuk mencari besok, sehingga mudah-mudahan pembelajaran online yang saya lakukan dalam diklat ini bisa saya terima dengan baik dan ilmunya bisa saya serap semua dengan baik dan lancar, Pak. Baik Pak Haji, luar biasa sekali. Skala 8 sampai 9,5 adalah skala tertinggi keberhasilannya. Mudah-mudahan rencana yang Pak Haji uraikan tadi dapat terlaksana sesuai dengan skala dan tanggung jawab yang Pak Haji prioritaskan. Mungkin dari saya cukup Pak Haji. Pak Haji sudah menemukan solusinya dari permasalahan Pak Haji dan Pak Haji sudah berkomitmen untuk melaksanakan segala rencana aksi yang telah disampaikan. Begitu Pak Haji, demikian dari saya. Bagaimana menurut Pak Haji? Thank you. Wah, terima kasih Pak. Saya jadi merasa terbantu nih Pak dan merasa lega. Akhirnya solusi permasalahan saya bisa diselesaikan ya Pak ya atas bantuan Pak Tajul. Terima kasih Pak Tajul. Oke, terima kasih Pak Haji. Saya kembalikan ke Bu Sonta dan Miss Lesti. Oke, baik. Terima kasih Pak Tajul, terima kasih Pak Aji. Nah, dalam percakapan kali ini Pak Tajul berperan sebagai coach ya Pak ya. Dan Ya, Pak betul. Aji berperan sebagai coach. Dan kita melihat bahwa percakapannya itu sudah masuk ke dalam jalur tirta ya. Ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya, seperti itu ya. Oke, saya mau ke Pak Tajul dulu sebagai coach. Oke, Baik, Pak Ibu. Tajul, dari percakapan bersama Pak Aji sebagai coach, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Baik, Bu Sonta. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah Pak Haji bisa terbuka terkait permasalahan yang dihadapi. Lalu Pak Haji juga telah menyadari kelemahan-kelemahan yang dihadapi sehingga atas kelemahan tersebut beliau sudah menemukan pula kekuatan atau cara untuk menutupi kelemahan yang dihadapi. Demikian Bu Sonta. Oke, baik. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aji itu ada 2 permasalahan ya, Pak ya? Ya. Oke, permasalahannya adalah mengenai signal dan juga mengenai perangkat. Oke. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan oleh Pak Aji sebagai coach untuk mengatasi 2 permasalahan tersebut, Pak, setelah melakukan komunikasi dengan Pak Aji? Oke, yang perlu diperbaiki oleh Pak Haji salah satunya adalah Pak Haji harus pintar mengetahui jadwal pembelajaran online sehingga dia bisa menempatkan waktu atau posisinya untuk mencari sinyal yang terbaik dan menjaga komunikasi terkait peminjaman laptop dengan temannya sambil Pak Haji menabung untuk membeli device sendiri. Kan tidak enak pula kalau minjamnya terlalu lama seperti itu. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Tajul. Saya mencoba mengarah ke Pak Aji sebagai coach. Selamat sore Pak Aji. Selamat sore Miss Sonta ya. Oke, Pak Aji, bagaimana nih? Saya pengen tahu bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching gitu dengan Pak Tajul. Baik, Miss Sonta, saya setelah melaksanakan coaching ini ya dengan Pak Tajul, dibantu Pak Tajul, saya merasa menjadi lebih permasalahan yang saya hadapi itu tidak menjadi masalah saya sendiri. Saya bisa sharing, bisa berbagi dengan Pak Tajul, dan Pak Tajul pun akhirnya bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi dengan baik dan dengan penuh perhatian. Seperti itu Pak Bu Sonta. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji. Miss Resti, apa ada yang mau ditambahkan nih? Silahkan.
Baik, Bu Sonta, terima kasih banyak. Sedikit menambahkan untuk refleksi dan evaluasi kegiatan praktik coaching kita sore ini. Sebagai pengamat, saya melihat bahwa Pak Tajul dan Pak Haji sudah memperlihatkan alur tirtanya ya, langkah-langkahnya, di mana coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan sangat baik di awal, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach dapat mengidentifikasi baik masalah ataupun potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian dalam rencana aksi, coach memberikan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana coach menjelaskan kembali atau meminta komitmen coach untuk menjalankan rencana aksinya gitu. Jadi betul-betul menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Luar biasa untuk Pak Tajul dan Pak Aji. Terima kasih banyak. Silahkan Bu Sonta. Terima kasih, Bu Oke, Resti. terima kasih Pak Nah, Tajul, Pak Haji. Kita akhiri ya percakapan kali ini. sip. Bu Santa. Oke, baik teman-teman, kita mulai atau lanjut kegiatan coaching kedua, yaitu yang akan dilaksanakan oleh Pak Aji dan Bu Sonta. Bu Sonta selaku coach dan Pak Aji selaku coach. Kemudian diamati oleh saya sendiri, Tajul Barokat, lalu bersama dengan Ibu Resti. Pada Bu Sonta dan Pak Aji, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Tajul dan selamat siang Ibu Sonta. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sonta? Ya, selamat sore. Oh siap, Pak Bu Sonta ya. Miss Sonta, hari ini kita kumpul di sini ya, Miss Sonta ya. Sebenarnya sih apa sih yang mau dibicarakan nih Bu Sonta untuk hari ini? Baik. Baik. Betul. Baik, Bu. Kalau mendengar dari curhatan Ibu ya tentang pembelajaran di kelas. Kalau menurut Ibu apa sih kalau sudah seperti itu tuh pengennya apa sih, Bu? Supaya apa, Bu? Di kelas itu mungkin Ibu punya keinginan seperti apa? Mm-mm. Baik, Ibu. Baik, saya catat ya, Bu. Jadi memang inti dari pembicaraan kita hari ini adalah supaya pembelajaran dilakukan oleh Miss Sonta di kelas bisa lebih fokus dan anak-anak bisa yang aktif itu bisa menjadi anak-anak yang bisa fokus ya selama di kelas ya, Bu. Betul seperti itu, Bu? Miss Sonta? Betul.
Iya Bu, kalau saya lihat dari keadaan yang Ibu ceritakan, yang di kelas Ibu itu, kalau menurut Ibu, bagaimana Bu? Apa saja yang menyebabkan mereka bisa tidak fokus dan sebagainya? Kalau dari Ibu sendiri, seperti apa ceritanya Bu? Aktif. Baik Bu, kalau tadi Ibu ceritakan seperti itu ya Bu. Apakah Ibu selama ini sudah menerapkan hal-hal seperti itu Bu? Misalnya membuat metode-metode yang pembelajaran yang berbeda, bervariasi, apakah sudah Bu? Baik, artinya sebenarnya kalau saya lihat Miss Sonta itu sudah menerapkan berbagai macam metode ya Bu ya untuk membuat anak itu yang aktif tadi bisa fokus terhadap pelajaran. Namun kalau boleh saya lihat memang masalahnya ketika dalam penjelasan ya Bu ya. Nah, kalau lihat dari kita sudah identifikasi masalahnya, kira-kira rencana apa ya Bu ya yang bisa dilakukan supaya ketika menjelaskan itu anak-anak bisa tetap fokus Bu? Bagaimana? Misalnya apakah ada ide barangkali yang bisa dilakukan? Pasti dong ya. Wah, wah, sepertinya Bu Sonta sudah memiliki ini ya rencana-rencana aksi tersebut. Nah, kira-kira Ibu, kira-kira kelebihan apa sih Bu dan kekurangan apa dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya?
Atau memang itu semuanya bisa dilakukan, Bu? Betul. Mm-mm. Wah, berarti setiap hari Ibu harus memberikan pilih-pilihan ya, option-option untuk anak-anak tersebut. Nah, untuk solusi-solusi yang tadi sudah Ibu utarakan ya Bu ya. Nah, kita masuk nih, bagaimana nih komitmen Ibu nih untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi tersebut Bu? Baik, kalau tadi kan semuanya dari Ibu semuanya sudah memberikan komitmen ya Bu ya. Kira-kira Bu, Ibu perlu dukungan dari siapa Bu yang bisa istilahnya membantu Miss Sonta untuk mewujudkan komitmen tersebut? Kira-kira siapa nih yang bisa bantu nih Bu? Baik, baik Miss Sonta. Kayaknya Ibu sudah menemukan ya Bu ya solusi atas permasalahan tersebut. Tinggal bagaimana Ibu berkomitmen penuh ya untuk mewujudkan semua yang sudah Ibu rencanakan. Seperti itu Miss Sonta. Nah, setelah pembicaraan kita kali ini, kira-kira apakah ada next pertemuan selanjutnya Bu untuk memaintenance? Uh, Pasti ya, selalu Bu. Baik, betul sekali Miss Sonta. Nanti kita akan sama-sama, kita akan evaluasi, kita akan berikan umpan balik ya untuk apa yang sudah dilakukan Miss Sonta. Tapi Miss Sonta, saya sarankan tetap berkomitmen penuh ya untuk melakukan hal tersebut. Dan saya yakin Miss Sonta bisa melakukan hal tersebut. Pastinya dengan dukungan dari berbagai pihak ya, baik dari orang tua, dari guru, dari siswa, dan yang paling penting Miss Sonta sendiri mau melakukan perubahan tersebut. Dan saya yakin Miss Sonta bisa melakukannya. Bagaimana Miss Sonta setelah melakukan coaching dengan kita semua hari ini, apakah sudah merasa lebih lega, lebih terbantu?
luar biasa Misonta untuk pembicaraan kita hari ini. Sangat menarik dan semoga Misonta bisa melakukan perubahan-perubahan tersebut ya untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, saya akhiri ya Bu Misonta untuk sesi coaching kali ini. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, kembali ke Ibu Resti. Ya. Oke, wah luar biasa sekali ya praktek coaching dari Bu Sonta dan Pak Aji untuk hari ini. Pertama saya dulu nanti dilanjut oleh Pak Tajul ya. Pertanyaan dari pengamatan saya ke Pak Aji dulu sebagai coach. Apa saja sih menurut Pak Aji yang sudah berjalan dengan baik selama proses atau praktik coaching tadi bersama Ibu Sonta? Baik, terima kasih Miss Resti. Jadi dengan percakapan dengan Ibu Sonta ya terkait permasalahan yang dihadapi beliau, sebenarnya dari Miss Sonta sendiri sudah mengungkapkan keresahannya ya, permasalahannya dengan baik. Dan yang paling penting adalah Miss Sonta mampu menerapkan goals ya, tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, rencana aksi yang diberikan oleh coach ini memang rencana-rencana yang bisa dicapai oleh beliau sendiri. Jadi ketika berkomitmen pun nanti bisa dilakukan dengan baik. Dan itu suatu hal yang realistis ya, dan bisa dilakukan oleh Miss Sonta. Dan saya yakin dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Miss Sonta akan bisa melaksanakan rencana-rencana yang beliau akan laksanakan. Seperti itu, Bu Desti. Baik, terima kasih Pak Aji. Satu lagi untuk Ibu Sonta sendiri, bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching bersama Pak Aji tadi? Apakah menginspirasi atau ada insight baru untuk permasalahan-permasalahan yang tadi itu permasalahannya sangat lazim ya dihadapi kita sebagai guru atau pendidik? Silakan Ibu Sonta. Mantap. Terima kasih Ibu Sonta. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Tajul dengan evaluasi dan refleksi dari praktik coaching kita hari ini. Silakan Pak Tajul. Baik, terima kasih Bu Resti. Luar biasa praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Haji dan Bu Sonta. Saya mencoba merefleksi atau bertanya kepada Pak Haji terlebih dahulu ya Pak Haji ya. Kira-kira dalam proses coaching tadi, adakah yang perlu diperbaiki dari sisi Pak Haji sendiri ataupun dari sisi Bu Sonta? Silakan Pak Haji. Baik, kalau dari saya sendiri memang seperti tadi ya, kalau dalam sesi coach itu memang kita patokannya memang alurnya dari alur tirta ya Pak ya. Jadi semuanya memang ditanyakan kepada coach dengan baik, dengan runut ya. Mungkin kalau saya sih perbaikannya adalah bagaimana agar dari coach itu sendiri keluar solusi atas permasalahannya. Memang kita sebagai coach tidak harus memberikan namanya penguatan-penguatan dalam bentuk saran, tapi terkadang kalau misalnya coach itu merasa perlu, itu bisa kita berikan, tapi tidak harus selalu menggurui ya, atau mungkin memaksakan kehendak kita. Malah lebih bagus adalah Miss Sonta tadi bisa mengeluarkan unek-uneknya, tapi bisa memberikan solusi gitu, yang memang itu bisa dilakukan, dan yang paling penting adalah komitmen terhadap hal yang diungkapkan tersebut bisa dilaksanakan. Itu Pak Tajul menurut saya. Baik Pak Haji, luar biasa. Selanjutnya saya ingin mencoba bertanya ke Miss Sonta ya Miss Sonta.
Saya pengen tahu dong perasaan Miss Sonta, adakah perbedaan sebelum Miss Sonta menyampaikan permasalahannya dengan Pak Haji dan sesudahnya? Bagaimana perbedaannya, Bu? Baik, terakhir ke Pak Haji. Pak Haji, dari coaching yang dilakukan Pak Haji bersama Miss Sonta, kira-kira hal apa yang menurut Pak Haji sudah dianggap baik oleh Miss Sonta sejak awal diskusi sampai akhir diskusi? Silakan Pak Haji. Baik, kalau dari saya memang tadi Miss Sonta sudah memberikan namanya solusi ya, solusi permasalahan ya, pengutaran masalah yang disampaikan tadi ya, dan bagaimana mencapai tujuan dari solusi permasalahan tersebut. Dan itu adalah hal-hal baik yang memang dalam coaching ini semuanya bisa dilakukan, dan menurut saya Miss Sonta ya dengan permasalahannya itu bisa melakukan perubahan-perubahan atas permasalahan yang dilakukan ya. Pastinya sesi coaching tadi berjalan sangat baik, di mana saya sebagai coach ya tidak menanyakan hal-hal yang di luar itu ya permasalahan tersebut, tapi fokus pada permasalahan yang sudah diutarakan oleh Miss Sonta. Itu menurut saya Pak Taji. Oke, luar biasa Pak Haji dengan Miss Sonta. Dan terima kasih juga untuk Bu Resti. Saya kira untuk coaching yang kedua ini cukup sempurna. Kita lanjutkan ke coaching yang ketiga. Silakan untuk Miss Resti ya. Oh iya, dibikin 3 video. 3 video. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Di sesi ketiga kali ini kita akan mendengarkan sesi coaching antara Ibu Resti selaku sebagai coach dan Miss Sonta sebagai coach ya. Dan nanti akan dimoderator oleh saya Bapak Aji Widianto, dengan nanti ada pengamat yaitu saya sendiri dan Bapak Tajul Barokat. Kepada Miss Resti dan Miss Sonta dipersilakan untuk mengawali sesi coaching kali ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Selamat sore teman-teman semua. Untuk sesi coaching kali ini kita coba dengan menggunakan skenario. Nanti saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Sonta akan berperan sebagai coachee gitu. Dimana kita akan coba bermain peran ya, Bu Sonta, betul ya? Kita coba baru kita coba bermain peran. Dimana kasusnya Ibu Sonta adalah seorang guru SMP yang selalu datang terlambat ke sekolah dan seringkali absen atau tidak hadir di kelas. Hal ini membuat anak-anak banyak tertinggal dan tidak memahami pelajaran dengan baik. Hal ini juga membuat Ibu Sonta jadi sering marah-marah kepada anak-anak. Mungkin kasus ini adalah ya, sering terjadi ya gitu. Tapi mudah-mudahan bukan dari kita ya, tapi tidak hanya masalah di kelas saja, tapi masalah pribadi juga akan mempengaruhi kinerja kita sebagai seorang pendidik. Baik, kita mulai teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi Bu Sonta. Wah, jarang bertemu ya kita sekarang. Apa kabar Bu Sonta? Saya sebenarnya sedang tidak baik-baik saja Bu. Apakah Ibu Resti ada waktu sebentar?
Saya ingin berdiskusi sesuatu nih dengan Ibu. Oh, baik Bu Sonta, silahkan. Kebetulan saya sedang tidak mengajar. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini sering sekali datang terlambat ke sekolah dan menyebabkan saya juga terlambat masuk ke dalam kelas. Bahkan saya sering juga tidak masuk sekolah Bu, dan saya hanya memberikan penugasan saja untuk anak-anak. Dan hal ini juga menyebabkan anak-anak itu kurang bisa memahami pelajaran saya. Dan semakin banyak anak-anak yang bertanya, Bu. Karena banyak yang bertanya itulah yang membuat saya akhirnya kesal dan sering marah-marah di dalam kelas kepada anak-anak. Sepertinya beberapa anak sudah mengadukan itu ke kepala sekolah dan buntut-buntutnya saya mendapatkan peringatan keras dari kepala sekolah, Bu. Sebenarnya kalau saya boleh tahu, apa yang membuat Bu Sonta terlambat datang ke sekolah dan bahkan tidak masuk sekolah, Bu? Ceritanya panjang, Bu. Jadi pulang sekolah, saya mengerjakan pekerjaan sampingan saya, Bu, untuk mendapat penghasilan. Dan itu pulangnya bisa sampai malam, bahkan larut malam. Sehingga saya terlambat bangun dan hasilnya saya juga terlambat sampai ke sekolah. Dan karena kurang fokus dan istirahat, saya jadinya gampang marah, gampang emosi, Bu. Oh, begitu. Bu Sonta, sebelumnya saya ingin menguatkan Bu Sonta bahwa Bu Sonta tidak sendirian. Sekarang mari kita fokus kepada tujuan coaching ini, yakni bagaimana mengatasi masalah Bu Sonta dan mencari jalan keluarnya. Sekarang mari kita flashback kepada tujuan awal Bu Sonta ingin menjadi seorang guru. Dan pastinya Bu Sonta tahu filosofi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani kan? Ya ampun, Ibu. Tujuan awal saya dulu menjadi guru itu karena saya sangat senang ya, sangat sayang dengan anak-anak, ingin berbagi dan bisa menjadi teladan nih, hingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Betul Bu, seharusnya saya selalu menerapkan dan bisa menetapkan hati bahwa seorang guru adalah seorang pemimpin yang harus memberikan teladan di tengah setiap kesibukan ya, dan kendala kita juga harus mampu membangkitkan dan menggugah semangat siswa kita, serta mampu memberikan dorongan moral dan juga mampu memberikan semangat kepada anak-anak dari belakang. Nah, mari kita sama-sama luruskan lagi niat dan tujuan kita menjadi guru. Semoga kita bisa menjadi semangat baru untuk kita semua. Sekarang, kira-kira langkah awal apa yang akan Ibu Sonta lakukan untuk perbaikan diri? Langkah awal. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk menentukan prioritas dengan mulai mengatur waktu agar lebih efisien dan pastinya tidak akan menunda-nunda pekerjaan sehingga tidak menumpuk pekerjaan-pekerjaan saya dan hal itu tidak akan membuat saya semakin stres, begitu Bu. Alhamdulillah, semoga kita bisa belajar menjadi jauh lebih baik lagi ya Bu. Baik, untuk komitmen Ibu itu kira-kira skala pelaksanaannya kalau dari 1 sampai 10, skala berapa Bu bisa Ibu laksanakan? Kalau saya kan sekarang masih skala 6, Bu. Tapi setelah mendapatkan pencerahan dari Ibu untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan mampu mengelola waktu, mengelola pekerjaan dengan baik, saya berharap saya bisa berada di skala 8 dan 9, Ibu. Wah, luar biasa Ibu Sonta. Baik dengan nanti menentukan prioritas dan mulai mengatur waktu dengan bijaksana, mungkin Ibu bisa juga mengatur jadwal pekerjaan sampingan sehingga tidak menguras energi ya Bu Sonta ya. Ibu, bagaimana apakah
cukup membantu percakapan kita pagi hari ini, Bu Sonta. Oke, terima kasih Bu Resti. Terima kasih banyak ya, percakapan kali ini benar-benar sangat membantu saya, sangat mencerahkan saya, di mana saya mendapatkan solusi. Jadi saya tidak perlu lagi nih yang namanya datang ke sekolah terlambat, saya tidak perlu lagi nih memberikan tugas kepada anak-anak, kasihan juga ya anak-anak diberikan tugas terus. Ketika mereka bertanya tidak ada saya di dalam kelas gitu yang bisa memandu atau menuntun mereka gitu ya, dan saya juga tidak semakin stres Bu. Betul. Benar yang intinya bahwa kita harus bisa atau pintar-pintar mengelola waktu gitu kan, sebagai guru kita harus menjadi teladan. Terima kasih juga ya Bu sudah mengingatkan saya juga tujuan awal saya menjadi guru itu seperti apa sih gitu. Dari awalnya saya nggak sampai ke situ pemikiran saya, dan dari pembicaraan ini mengingatkan saya kembali gitu ya, bahwa ternyata saya harus kembali kepada tujuan saya menjadi seorang guru, agar saya semakin menghargai, semakin sayang sama anak-anak, semakin menuntun dan memberikan yang terbaik buat mereka. Baik, sama-sama Ibu Sonta, tetap semangat, kita tetap belajar sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti, semangat. Wah, luar biasa ya. Tadi Bapak Ibu kita sudah mendengar praktik sesi coaching antara Miss Resti dan Miss Sonta. Mungkin saya akan berikan aplaus dulu untuk Miss Resti dan Miss Sonta. Terima kasih banyak. Ya, bagaimana mungkin kita akan mendengarkan komentar dari Bapak Tajul Barokat selaku pengamat. Silakan Pak Tajul untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Resti dan Miss Sonta. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Wah, coaching yang luar biasa sekali antara Bu Resti dengan Bu Sonta. Saya ingin mencoba memperdalam ke Bu Resti. Mohon izin yang pertama Bu Resti. Setelah percakapan coaching tadi, menurut Bu Resti, ada nggak hal-hal yang terlupakan oleh Bu Resti atau yang perlu diperbaiki dalam coaching tersebut? Saya tadi coba menerapkan alur Tirta dengan karena bentuk coachingnya tadi kita buat role playing ya Pak Tajul. Tujuannya sudah, identifikasi sudah, kemudian rencana aksi dan komitmen tanggung jawabnya sudah. Hanya saja alur ceritanya memang belum mengalir secara spontan ya. Dan gaya bahasa yang mungkin kami pergunakan masih perlu belajar banyak lagi. Seperti itu. Baik, luar biasa Bu Resti sudah menemukan apa yang dianggap itu menjadi refleksi yang baik buat kita semua. Selanjutnya saya mencoba bertanya ke Miss Sonta. Miss Sonta, permasalahan yang dihadapi cukup berat ya. Lalu saya ingin mengetahui apa sih perasaannya sekarang setelah Miss Sonta melakukan coaching bersama Bu Resti. Silakan Bu Sonta. Baik, terima kasih Bapak. Nah, permasalahan yang kita angkat tadi itu adalah permasalahan yang pasti ada dihadapi oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, di situ pasti siapapun Bapak Ibu gurunya gitu ya, itu pasti akan mendapatkan pencerahan. Apalagi ada kata pemantik, pertanyaan pemantik pertama, itu apa sih tujuan ibu menjadi seorang guru. Nah, jadi itu adalah satu flashback kembali ya, di tengah-tengah banyaknya rutinitas, di tengah-tengah kita memiliki namanya pekerjaan sampingan, kita harus kembali lagi bahwa apa yang menjadi tujuan kita menjadi seorang guru. Nah, di situ juga dikatakan bahwa ditanyakan ya sama berarti bahwa menjadi seorang guru itu harus bisa menjadi seorang tauladan gitu ya. Kita tahu bahwa ada 3 gitu ya, Ingaso Sungtulodo, Inmaju Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan ini sebenarnya adalah 3 landasan yang harus dimiliki oleh setiap guru ya, di mana guru sebagai penuntun gitu ya, bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi benar-benar menuntun anak-anaknya. Jadi di dalam kelas bukan hanya datang, duduk, memberikan tugas gitu ya, waktunya pulang, bukan seperti itu, tapi bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa
perilaku mereka, dan juga mampu belajar juga bersama anak-anak dalam pengelolaan IQ dan EQ-nya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Bu Resti berhasil memancing emosi Bu Sota sehingga Bu Sota tidak tersinggung, justru malah menyadari bahwa posisi saya sebenarnya adalah seorang. Wah, luar biasa sekali coaching hari ini. Bu Sota sama Bu Resti. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Haji. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Tajul, luar biasa ya, Miss Sonta dan Miss Resti. Tadi saya lihat memang dari percakapan ya, coaching tadi sudah sangat baik sekali, alur ceritanya sudah tercapai, dan prinsip coaching sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin satu pertanyaan saja ya untuk Miss Sonta dan Miss Resti, selaku coach dan coach ya, Miss Resti, seandainya tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan oleh Miss Resti, pertanyaan apa yang mungkin harus diperbaiki Bu Resti kira-kira agar Miss Sonta itu bisa, atau coach ya dalam hal ini, bisa memberikan pendapatnya dengan baik gitu Bu Resti? Kalau dari pertanyaan, mungkin di skenario atau praktek coaching yang saya buat, saya menyimpan tujuan coaching itu di tengah-tengah ya, Pak Haji gitu. Mungkin itu sedikit yang agak berbeda gitu. Sempat khawatir juga tadi, biasanya kan kalau ngikutin alur Tirta itu T itu tujuan itu di awal gitu. Tapi saya berpendapat bahwa Tirta ini yang penting di dalam coaching itu tujuan itu tetap ada atau disebutkan seperti itu. Sempat sih terjadi kayak ini nggak apa-apa kali ya gitu disimpan di tengah-tengah, karena kan di awalnya memang baru intermezzo saja. Itu mungkin Pak Haji. Kalau untuk pertanyaan, sepertinya pertanyaan-pertanyaan pemantik yang jagoannya yang tadi dijelaskan oleh Bu Sonta adalah kembali mengingatkan kepada siapapun nanti yang memiliki masalah seperti ini, terutama para pendidik, bahwa yuk balik lagi, tujuan awal kita mau jadi guru itu apa sih? Ini tentang bukan materi, bukan tentang menyelesaikan satu bab atau satu buku pelajaran gitu, tapi tentang banyak hal dan value yang harus diterima oleh anak-anak. Itu sih Pak Haji. Terima kasih. Baik, luar biasa ya Bu Resti ya, tadi pertanyaannya sudah sangat baik sekali untuk Miss Sonta sendiri sebagai coach. Nah, coach itu kan artinya orang yang memerlukan bantuan untuk istilahnya bisa memberikan sharing gitu ya Bu ya. Nah, menurut Miss Sonta, seandainya dibalik ya Bu Sonta ya, apa sih yang paling membuat Miss Sonta itu tersadar bahwa sebagai guru kita harus bisa menyelesaikan masalah yang ada dari teknik Tirta ini? Kira-kira di bagian mana Ibu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri Ibu sebagai coach? Di bagian mana Bu? Baik. Nah, terima kasih Pak. Benar Pak, kalau misalnya coach itu adalah orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan bantuan, saran, masukan seperti itu. Nah, ada pun bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Bisa memancing coach itu agar bisa mengeluarkan solusi permasalahan Bu, atau istilahnya menemukan, ya itu kira-kira di bagian mana ya Bu ya? Oke, mungkin lebih menggali lagi ya, apa bentuk pekerjaan sampingan, mungkin seperti itu. Nah, terus bagaimana selama ini pengelolaan waktunya, kenapa bisa sampai tidur sampai telat bangunnya gitu ya, pulang sampai larut malam gitu ya, dan menggali ya, menggali terlebih dahulu. Dari bentuk penggalian itu maka akan ditemukan solusi apa yang harus dilakukan. Walaupun tadi tidak terlalu digali pun sebenarnya Bu Leti sudah mampu ya menemukan atau menyadarkan si coach bahwa dia sebagai seorang guru harus mampu mengelola waktu. Kenapa? Karena yang dia ajarkan di situ adalah manusia, gitu ya. Yang dia ajarkan adalah manusia yang memiliki hati, yang memiliki masa depan seperti itu. Jadi kita tidak boleh
Baik, Miss Resti dan Miss Sonta ya. Wah, luar biasa ya. Sesi coaching untuk supervisi akademik kita hari ini ya. Karena memang hal-hal ini adalah hal-hal yang memang akan kita temui ya di kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik ya. Jadi para pendidik pun bisa istilahnya berbagi sharing ya kepada teman pendidik lainnya bila ada masalah dan sebagainya, dan itu teknik coaching ini memang sangat diperlukan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, Miss Sonta, Miss Resti, dan Pak Tajul, terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga apa yang sudah kita lakukan bisa berguna bagi pendidikan di Indonesia ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat sore. Terima kasih. Ya. Ya, stop ya. Cut. Dicek dulu.